Shalom, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Jika Getsemani menyapa kita hari ini lewat firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia pergi bersama dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus menyampaikan doanya kepada Bapa di surga. Termasuk dia ingin agar cawan penderitaannya itu dilalukan daripadanya. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi, kata Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Setelah itu, Bapak Saudara Tuhan, dalam Matius pasalnya 26 ayatnya ke-40, dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati murid-murid itu sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Jadi bersama Tuhan, Yesus berkata kepada Petrus, itu juga pesan kepada murid-muridnya, kalau kita berdoa, menjauhkan kita dari pencobaan dan juga memberi kekuatan kepada roh kita dan juga memberi kekuatan kepada daging kita. Mengapa Bapak Usam Tuhan daging kita dan roh kita kuat? Perlu kuat. Ternyata Bapak Usam Tuhan dalam Galatia 5 pasalnya ke-16 dikatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ternyata Bapak bersama Tuhan, orang yang hidup dalam daging, kita berkata dalam Galatia ini, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Maka kita perlu menjauhkan diri kita dari hal-hal yang saya bacakan tadi. Oleh sebab itu Bapak bersama Tuhan, bagaimana kita bisa jauh dari hal-hal kedagingan tadi, yaitu dengan menguatkan daging kita. Bagaimana agar daging kita menjadi kuat? Yaitu dengan berdoa. Jadi dengan kita berdoa bersama Tuhan, memberi kekuatan juga kepada roh kita. Karena kalau kita kuat, roh kita kuat, maka bersama Tuhan kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang juga dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24 itu. Itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi bersama Tuhan, Tuhan tidak mau, bahkan Kitab Galatia berkata, orang-orang yang hidup dalam kedagingan, yang memiliki dagingnya lemah, bukan secara fisik ya, tapi keinginan daging menurut Alkitab ini tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi mari Bapak sama Tuhan, mari kita berdoa, berikan waktu kita untuk berdoa. Alkitab berkata 1 jam saja. Mungkin kita hari ini tidak berdoa 1 jam, tapi kita berikan waktu kita 5 menit, 10 menit. Agar apa? Agar kita jauh dari pencobaan. Yang kedua, agar roh kita kuat. Kalau roh kita kuat, kita akan menghasilkan buah roh yang saya bacakan tadi. Dan juga daging kita kuat. Kalau kita kuat, juga kita menjauhkan diri dari hal-hal seperti
Yang saya bacakan tadi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan Alkitab berkata, orang yang masih hidup dalam hal itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mari Bapak sama Tuhan, berikan waktu kita untuk berdoa agar kita jauh dari pencobaan, roh kita kuat, dan juga daging kita menjadi kuat. Terus berkati kita semuanya. Shalom.